Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Cynthia Hoki Andani and my partner Rara Juanda Saputri Bisni. We are from Group 6. In this presentation, we will discuss about inheritance living things. The first material is molecule with inheritance or genetic matter. What exactly is this genetic material? The molecule that acts as genetic material is nucleic acid. Nucleic acid function as genetic information that regulates the appearance of the trend of the living thing. The genetic material, namely the first chromosome. Chromosomes are present in the nucleus in the form of smooth objects in strips of growth. Chromosome can be interpreted of bodies that easily abort days. Materi yang pertama yaitu molekul yang mewarisi sifat atau materi genetik. Sifat-sifat pada makhluk hidup selalu diwariskan dari generasi ke generasi. Materi genetik memegang peranan penting dalam proses pewarisan sifat. Warna kulit, bentuk rambut, bentuk hidung, warna bunga, rasa buah, dan sifat-sifat lain pada makhluk hidup tidak hanya semerta-merta hadir di dalam tubuhnya. Setiap sifat dan karakteristik yang ada pada setiap organisme adalah warisan dari induk yang diwariskan melalui materi genetik. Lalu, apa sebenarnya materi genetik tersebut? Molekul yang berperan sebagai materi genetik adalah asam nukleat. Asam nukleat berfungsi sebagai informasi genetik yang mengatur pemunculan sifat suatu makhluk hidup. Suatu sifat akan dimunculkan melalui pengendalian enzim-enzim atau senyawa protein lain yang disintesis oleh asam nukleat. Materi genetik tersebut yaitu yang pertama adalah kromosom. Kromosom terdapat di dalam nukleus berupa benda-benda halus berbentuk lurus atau bengkok. Kromosom dapat diartikan sebagai badan yang mudah menyerap zat warna. Bahan yang menyusun kromosom yaitu kromatin, sehingga sering disebut dengan benang kromatin. Chromosome have several functions as follows. The first, its main function is to store genetic material. The next, determine gender. The next, play an important role in the process of DNA transcription. The next, take a role in the process of cell division and ensure that each cell that has divided gets the same gene. Kromosom memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, fungsi utamanya adalah untuk menyimpan materi genetik. Materi genetik inilah yang akan menentukan sifat dan kekhasan setiap individu. Yang kedua, yaitu membentuk jenis kelamin. Terdapat dua jenis kromosom, yaitu X dan Y. Jika kromosom embrio XX, maka ia akan terlahir sebagai seorang perempuan. Sedangkan jika kromosomnya XY, maka ia terlahir sebagai laki-laki. Yang ketiga yaitu berperan penting dalam proses transkripsi DNA. Untuk melakukan sintesis protein ini, karena kromosomlah yang membawa materi genetik seperti DNA. Dan yang keempat yaitu berperan dalam proses pembelahan sel dan memastikan masing-masing sel yang telah membelah mendapatkan gen yang sama. Materi selanjutnya itu gen. Gen merupakan unit terkecil materi genetik. Gen adalah substansi genetik terkecil yang terdiri atas sepenggal DNA yang menentukan sifat individu melalui pembentukan
polipeptida. Jadi, gen berperan penting dalam mengontrol sifat-sifat individu yang diturunkan. Genes have several functions including. Gen memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama sebagai zarah tersendiri yang ada pada kromosom. Zarah adalah zat terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Yang kedua, yaitu menyampaikan informasi genetik dari induknya kepada keturunannya. Dan yang ketiga adalah mengatur proses metabolisme dan perkembangan. The start of DNA. DNA is present in the nucleus and together with protein compounds to form protein nucleus. Apart from being in the nucleus molecules, DNA has several functions including the first, carrying genetic information, the next, forming RNA, the next, controlling cell activity either directly or indirectly. Yang ketiga yaitu DNA atau asam deoksiribonukleat. Materi yang selanjutnya yaitu DNA atau asam deoksiribonukleat. Berbagai penelitian mengungkapkan bahwa DNA adalah pembawa sebagian besar atau seluruh sifat-sifat genetik di dalam kromosom. DNA terdapat di dalam nukleus dan bersama senyawa protein membentuk nukleoprotein. DNA memiliki beberapa fungsi, di antaranya yaitu membawa informasi genetik, membentuk RNA, dan mengontrol aktivitas sel baik secara langsung ataupun tidak langsung. DNA juga berperan penting dalam proses sintesis protein. The next is RNA. RNA is a single thread composite of ribose sugar molecules, phosphate group, and nitrogen acid. Selanjutnya itu RNA atau asam ribonukleat. RNA merupakan seutas benang tunggal yang tersusun molekul gula ribosa, gugus fosfat, dan asam nitrogen. The next material is the role of genetic matter in character determination, yaitu peranan materi genetik dalam penentuan sifat. Dalam pola warisan sifat dikenal dengan istilah sifat dominan dan sifat resesif. Karakter yang mampu mengalahkan atau menutupi karakter yang lain disebut sifat domain. Karakteristik yang kalah disebut dengan sifat resesif. Gen dominan ditulis dengan huruf kapital, sedangkan gen resesif ditulis dengan huruf biasa atau dengan huruf kecil. Susunan kromosom pada sel penyusun tubuh berbeda dengan susunan kromosom pada sel kelamin. Kromosom pada sel tubuh susunannya berpasangan. Keadaan kromosom yang berpasangan disebut dengan diploid, sedangkan susunan kromosom yang tidak berpasangan disebut dengan haploid. Penulisan kromosom kelamin atau kromosom laki-laki ditulis dengan pasangan huruf XY dan untuk perempuan ditulis dengan pasangan huruf XX. Materi selanjutnya yaitu hukum pewarisan sifat. Peneliti pertama tentang penurun sifat dilakukan oleh Gregor Mendel, yaitu seorang pendeta dan juga ahli botani dari Austria. Mendel menggunakan kacang kapri sebagai objek penelitiannya, karena kacang kapri memiliki pasangan sifat yang kontras, dapat melakukan penyerbukan sendiri, mudah dilakukan penyerbukan silang, mempunyai daur hidup yang relatif pendek, dan menghasilkan keturunan dalam jumlah yang banyak. Mendel juga orang yang dikenal pertama kali memperkenalkan teori sifat. Teorinya dikenal dengan hukum Mendel. Atas jasanya dalam bidang pewarisan sifat, beliau dijuluki sebagai Bapak Genetika. Mendel melakukan dua jenis persilangan. Yang pertama yaitu persilangan monohibrid. Pada penelitian pertama, Mendel menyilangkan R. cis
berbunga ungu dengan eksis berbunga putih. Ternyata seluruh keturunan pertama bunga ungu. Namun, ketika keturunan tersebut disilangkan dengan sesamanya, maka keturunan kedua memiliki perbandingan 3 bunga ungu dan 1 bunga putih. Persilangan kedua yaitu persilangan dihibrid atau dua sifat beda. Setelah melakukan persilangan pada bunga kapri yang berwarna ungu dan putih, selanjutnya Mendel mengawinkan dua kacang kapri memiliki dua sifat beda. Salah satu kacang kapri berbiji bulat dan berwarna kuning, sedangkan pasangannya berbiji kesut berwarna hijau. Inherit of human trait, yang dimana adalah seorang anak mempunyai beberapa sifat yang mirip dengan orang tuanya. Sifat yang diturunkan orang tua kepada anaknya sebagai berikut. Yang pertama adalah warna kulit. Warna kulit juga dikode oleh banyak gen, namun dapat kita sederhanakan menjadi 3 gen. Misalnya 3 gen tersebut yaitu gen A besar, B besar, C besar, yang mengkode pembentukan pigmen kulit yaitu melanin sehingga kulit menjadi gelap. Variasi atau alternatif gen lain pada kulit atau alela yaitu gen A kecil, B kecil, dan C kecil. Orang yang memiliki gen A besar, B besar, B besar, C besar akan memiliki kulit sangat gelap. Sedangkan yang memiliki gen A kecil, B kecil, dan C kecil akan memiliki kulit sangat terang. Orang yang memiliki gen A besar A kecil, B besar B kecil, dan C besar C kecil akan memiliki warna kulit sawo matang. Selain akibat gen faktor lingkungan, faktor lain seperti paparan sinar matahari juga berpengaruh pada fenotip warna kulit. Dan selanjutnya adalah bentuk pertumbuhan rambut pada dahi. Ketika mengamati rambut yang tumbuh pada dahi, orang lain pasti akan melihat perbedaan. Ada rambut yang tumbuh melingkar biasa atau tumbuh seperti huruf V, atau yang dikenal dengan widow's peak. Tumbuhnya rambut seperti huruf V dikontrol oleh gen W. Gen W ini bersifat dominan. Orang yang memiliki pertumbuhan rambut pada dahi memiliki gen homozigot dominan atau gen heterozigot. Sedangkan orang yang tidak memiliki pertumbuhan rambut seperti huruf V memiliki genotip homozigot resesif. Dan selanjutnya yaitu adalah tipe perlekatan cuping telinga. Ketika mengamati telinga orang lain, ada yang cuping telinganya melekat dan ada yang terlepas. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, tipe perlekatan cuping telinga ini juga dikontrol oleh gen, yaitu gen G besar untuk cuping telinga terpisah atau terlepas dan gen G kecil untuk cuping telinga melekat. Jadi, seseorang yang memiliki gen G besar akan memiliki tipe perlekatan cuping telinga terpisah, sedangkan yang memiliki tipe perlekatan cuping melekat memiliki gen G kecil. Lalu, bentuk rambut. Bentuk rambut juga dikode oleh gen. Ada 2 versi gen yang mengendalikan tipe rambut. Gen C dominan mengkode rambut keriting dan gen S resesif mengkode rambut lurus. Bentuk rambut merupakan kasus yang menarik yang dikenal dominasi tidak sempurna. Artinya, jika kamu memiliki salah satu dari kedua jenis gen tersebut, kamu akan mendapat campuran dari keduanya, yaitu rambutmu akan menjadi berombak. Jadi, orang yang memiliki rambut keriting memiliki genotip C besar, orang yang memiliki rambut berombak memiliki genotip C besar, S kecil, dan yang memiliki rambut lurus memiliki genotip S kecil. Dan selanjutnya, tentang pewarisan kelainan sifat-sifat pada manusia. Yang pertama adalah albino. Orang yang seluruh tubuhnya berwarna putih menderita penyakit albino. Albino sendiri merupakan kelainan yang disebabkan tidak adanya zat warna atau pigmen yang disebut zat melanin. Orang yang menderita kelainan ini pada umumnya akan mengalami fotofobia atau takut terhadap cahaya. Pigmen melanin berfungsi untuk melindungi kulit dari sinar ultraviolet. Tidak adanya pigmen kulit membuat penderita lebih rentan terserang kanker kulit dan kulit mudah melepuh akibat terpapar sinar matahari. Gen penyebab kelainan ini bersifat resesif. Orang yang menderita kelainan ini memiliki genotip homozigot resesif, sedangkan orang normal memiliki genotip homozigot dominan. Sedangkan yang menjadi karir atau pembawa memiliki genotip heterozigot.
Lalu selanjutnya adalah buta warna. Buta warna adalah kelainan seorang yang tidak dapat membedakan beberapa warna dengan baik, biasanya antara warna merah, orange, biru, dan hijau. Dan selanjutnya adalah hemofilia. Hemofilia adalah kelainan di mana darah sulit untuk menggumpal saat terjadi luka. Saat penderita pecahan pada pembuluh darahnya, maka darah akan terus mengalir keluar dan sukar membeku, sehingga penderita dapat mengalami kekurangan darah dan dapat menyebabkan kematian. Dan selanjutnya ada kanker, di mana penyakit kanker tersebut tentunya sudah diketahui bahwa setiap sel akan mengalami pembelahan. Pembelahan secara normal merupakan suatu proses yang disusun dan dilakukan secara hati-hati serta dikontrol oleh berbagai gen. Kanker sebenarnya merupakan perkembangan dari sel tumor, yaitu sel yang terus membelah di luar kendali. Pembelahan di luar kendali ini terjadi akibat adanya mutasi atau kerusakan pada gen pengontrol pembelahan sel. Mutasi ini dapat disebabkan oleh sinar X, sinar UV, sinar gamma, zat kimia berbahaya, atau akibat infeksi virus. Sebenarnya mutasi yang terjadi pada suatu gen saja sebenarnya tidak cukup untuk menghasilkan sel tumor. Hal ini disebabkan tubuh memiliki mekanisme perbaikan gen yang rusak. Namun, sejalan dengan bertambahnya waktu, jika semakin banyak mutasi yang terjadi, maka mutasi tersebut akan terakumulasi menjadi banyak dan menyebabkan gen pengontrol pembelahan rusak. Akibatnya, sel-sel membelah tanpa henti. Jika sel tumor ini tidak segera diatasi, maka sel-sel tumor dapat terus berkembang dan mampu untuk menyebar ke seluruh tubuh, membentuk berbagai jenis kanker, misalnya kanker kulit, kanker rahim, kanker payudara, dan kanker prostat. Dan selanjutnya kita juga membahas tentang penerapan pewarisan sifat dalam pemulihan makhluk hidup, di mana yang pertama adalah pewarisan sifat dalam pemulihan tumbuhan. Sudah lama manusia memanfaatkan pengetahuannya terkait dengan genetika di bidang pertanian, salah satunya yaitu dalam penyiapan bibit unggul melalui pembuatan varietas hibrida. Pernahkah kamu mendengar varietas padi hibrida atau jagung hibrida? Varietas hibrida merupakan suatu jenis tumbuhan yang merupakan keturunan dari persilangan antara dua atau lebih jenis tumbuhan yang memiliki karakteristik genetik yang berbeda. Persilangan ini tentunya juga berdasarkan pada penemuan yang dilakukan Mendel tentang hukum perwarisan sifat. Varietas hibrida ini dibuat untuk mengambil manfaat dari munculnya kombinasi yang baik dari induk-induk yang disilangkan. Padi hibrida dapat menghasilkan beras 30% lebih banyak daripada padi umumnya. Lebih tahan terhadap lahan yang kering, lebih pulen, lebih wangi, dan lebih cepat dipanen. Contoh padi hibrida misalnya varietas Arize, Intani, PPH, Bernas Prima, dan varietas IPB 4S. Dan selanjutnya, pewarisan sifat dalam pemulihan hewan. Pewarisan sifat juga berperan penting dalam pemulihan hewan, yaitu dalam rangka untuk menghasilkan hewan ternak berkualitas tinggi. Misalnya contohnya saja pada unggas. Pada unggas yang mampu menghasilkan banyak telur, atau pada sapi dengan kualitas susu dan daging yang baik. Ayam potong sebenarnya merupakan hasil persilangan beberapa jenis ayam. Ayam broiler dapat dikelompokkan berdasarkan asal daerah antara lain Amerika, Mediterania, Inggris, dan Asia. Pada umumnya, ayam broiler di Indonesia juga berasal dari daerah-daerah tersebut. Contoh jenis ayam broiler dari Asia yaitu jenis Brahma yang berasal dari India. Ayam broiler dari Inggris misalnya jenis Cornish. Ayam ini memiliki tubuh yang pendek namun menghasilkan banyak daging. Ayam broiler dari Amerika misalnya jenis Plymouth Rock. Ayam ini memiliki bulu putih keabuan, tubuh besar, dan daging yang lezat, dan mampu menghasilkan telur dengan baik. Ayam ini dihasilkan dari persilangan ayam Dominic dengan ayam jenis Black Cochin. Dan thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.